Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kebakaran di tempat penyimpanan motor menyebabkan 13 sepeda motor milik pelajar SMKN di Cianjur, Jawa Barat ikut terbakar. Delapan belas anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas ditembak tim Satgas TNI Operasi Habema di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi soal laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perihal tudingan ijazah palsu. Roy Suryo menjadi satu dari 5 nama yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Felicia Amelinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, gudang penyimpanan barang elektronik di lantai 4 kawasan perkantoran Citra Graha Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Kobaran api membakar gudang penyimpanan barang elektronik yang berada di lantai 4 Ruko Citra Graha, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut petugas, api berasal dari gudang penyimpanan barang elektronik, namun belum diketahui pasti munculnya sumber api berasal. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas kepolisian sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain itu pemirsa, belasan sepeda motor milik pelajar di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Selain sepeda motor, api juga membakar 2 bangunan rumah. Beginilah kobaran api saat melahap 13 sepeda motor milik pelajar. Salah satu sekolah SMKN yang berada di lahan penitipan parkir motor milik warga yang berada di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang. Sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali dari tangki BBM motor. Selain sepeda motor, kobaran api juga melalah sebagian 2 bangunan rumah milik warga. Setelah 1 jam lebih, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Motor kareta. Informasi selanjutnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Roy Suryo dimintai klarifikasi soal laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perihal tudingan ijazah palsu. Roy mengaku menjawab sekitar 24 pertanyaan dari penyelidik Polda Metro Jaya.
Roy Suryo menjadi satu dari 5 nama yang dilaporkan oleh Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa juga menjalani pemeriksaan dengan kasus yang sama. Saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Nah, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Kalau orang bertanya, loh kok cepet? Yang lain, iya karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, lah kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan untuk jawab. Ya. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Nggak ada. Ya udah. Saya keberatan. Surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal so abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Selain Roy Suryo, penyidik Polda Metro Jaya juga memanggil Tifauzia Tiasuma terkait laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu. Usai pemeriksaan, Tifauzia menyebut dirinya mempertanyakan alasan penyidik memanggilnya sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, Tifa juga mengaku menggunakan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik. Menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi dalam tahap penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polisi juga telah menerima sejumlah barang bukti berupa flash disk hingga dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini.
ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover. Ya pemirsa, seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tifa di Polda Metro Jaya? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter Margareta Novita. Selamat malam Margaret, udah berapa orang yang diperiksa hari ini dan apakah pemeriksaan pada hari ini sudah selesai semua? Ya Felicia dan juga pemirsa, betul sekali hari ini di Polda Metro Jaya terdapat 2 agenda penting. Yang pertama merupakan konvers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari Syamindradi, yang juga mengungkapkan tentang pelaporan dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan juga yang kedua ini merupakan pemeriksaan saksi. Ini juga buntut dari pelaporan Jokowi terhadap dugaan adanya fitnah dan juga pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Dan memang bisa kami sampaikan bahwa dalam konvers Kabid Humas tadi dikatakan bahwa sebanyak 24 saksi sudah diperiksa sejak tanggal pelaporan, yakni sejak 30 April hingga hari ini. Dan kemudian juga disebutkan kronologisnya seperti tadi pihak pelapor atau Joko Widodo ini mengetahui bahwa adanya video yang berisikan dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 26 Maret yang kemudian setelahnya meminta kuasa hukumnya untuk mengumpulkan data-data, dan terdapat 5 nama yang dicatat oleh pelapor yakni Joko Widodo. Yang bisa kami sampaikan adalah RHS ini merupakan Rismon Sianipar, kemudian RSN ini adalah Roy Suryo, TT adalah Dr. Tifa, kemudian ES adalah Egy Sudayana, dan KTR merupakan Kurnia Tri Royani. Dan juga selain itu disebutkan juga ada barang bukti yang sudah diperiksa oleh penyidik ini seperti 1 buah flash disk yang berisi 24 link video dan juga link kepada konten di media sosial, lalu ada fotokopi ijazah, kemudian juga printout legalisir, dan juga fotokopi cover skripsi dan juga lembar pengesahan. Nah, selain itu ada juga pemeriksaan saksi-saksi. Ini hari ini ada 2 saksi pemirsa, yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah, mereka berdua ini hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 10. Namun memang selesainya di waktu yang berbeda. Roy Suryo sendiri selesai pada pukul 3 sore, ini artinya sekitar 4 hingga 5 jam diperiksa dengan 24 pertanyaan. Namun ini lebih mengenai tentang identitas. Kemudian sama juga seperti Dr. Tifa, namun diperiksa lebih lama. Ini untuk Dr. Tifa diperiksa sekitar 9 jam, yakni dari jam 10 hingga jam 6 sore pemirsa. Kemudian juga pertanyaannya ini juga lebih banyak, yakni sekitar 62 pertanyaan. Dan keduanya ini sama-sama mengaku bahwa pertanyaan yang ditanyakan ini tidak ada hubungannya dengan tanggal 26 Maret yang disebutkan oleh Jokowi. Dan mereka juga sedikit memprotes bahwa dari undangan yang diberikan kepada mereka ini tidak tercantum nama dari terlapor, hanya pelapor. Begitu pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Margareta Novita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebuah video yang merekam aksi 2 wisatawan asing sedang berjoget di atas kendaraan sambil mengonsumsi minuman keras, dan peristiwa ini terjadi di Badung, Bali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, sebuah video yang merekam aksi 2 wisatawan asing yang sedang berjoget di atas kendaraan sambil mengonsumsi minuman keras viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kawasan wisata Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dari video singkat yang beredar di media sosial tersebut, terlihat 2 warga asing berjoget di atas atap mobil saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Tak hanya berjoget, keduanya juga mengonsumsi minuman keras sambil duduk di atap mobil. Polres Badung, Bali yang mengetahui peristiwa tersebut langsung memburu keberadaan mobil tersebut.
Diketahui 2 warga asing itu berkewarganegaraan Inggris dan Kanada. Usai ditangkap polisi, warga asing tersebut meminta maaf atas tindakan mereka. Mereka mengaku sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang mengaku disewa oleh kedua warga asing tersebut langsung dikenakan sanksi tilang. Delapan 18 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas ditembak tim Satgas TNI Operasi Habema di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Rabu 14 Mei 2025. Ke-18 anggota KKB yang tewas ditembak Satgas TNI Operasi Habeba di Kampung Titigi, Kampung Sugapalama, Kampung Zanamba, Kampung Bambu Kuning, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Bahkan salah satu pimpinan Kodam 8 Intan Jaya, Aibon Kogoya, dikabarkan tewas. Menurut Komandan Satgas Media Kopas Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihantono, dalam penyerangan itu didapat 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir peluru berbagai kaliber, busur panah, alat komunikasi, serta bendera bintang Kejora. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berceletuk soal pria berukuran celana jeans di atas 32 lebih cepat menghadap Allah. Celetukan itu dimaksudkan sebagai peringatan kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan, lantaran pria obesitas memiliki potensi kematian dini. Perut, laki-laki masih di bawah 90, perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apal, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak obes. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal ukuran lingkar perut pria ini pun langsung ramai diperbincangkan. Pasalnya, Menkes menyebut pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 lebih cepat menghadap Allah. Tapi jangan salah sangka dulu, celetukan ini sebenarnya adalah peringatan bagi masyarakat akan pentingnya menjaga berat badan ideal guna mencegah risiko kesehatan jangka panjang. Karena berdasarkan data, obesitas menjadi salah satu faktor yang dapat memperpendek harapan hidup. Alhasil, ia mewanti-wanti pria berukuran celana di atas 32 itu untuk jadi alarm resiko kematian lebih dini. Kalau lemak itu kita makan, normalnya masuk di bawah kulit subkutannya. Kalau dari situ lebih, dia nempel ke organ, jantung, liver, ini. Itu namanya visceral fat. Ini bahaya, karena dia mengeluarkan proinflamasi. Sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNase, alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Ini baik buat kesehatan supaya kita tidak ada visceral fat-nya. Yang menarik, Menkes mengaku ukuran...
Pemirsa, aparat Polres Metro Depok menangkap 7 orang debt kolektor bersama sepucuk pistol di kawasan Putri Tunggal Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, aparat Polres Metro Depok menangkap 7 orang debt kolektor bersama sepucuk pistol di kawasan Putri Tunggal Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 7 orang yang ditangkap tersebut selama ini diduga telah meresahkan warga dengan berbuat premanisme, membawa-bawa senjata api. Dalam penggeledahan, polisi juga mendapati 4 butir peluru tajam dan 1 butir peluru karet. Saat ini pihak aparat masih mendalami pemeriksaan terhadap para debt kolektor tersebut. Uji balistik juga akan diterapkan terkait dengan kepemilikan senjata api. Polres Metro Depok berkomitmen memberantas premanisme sejalan dengan program Zero Premanisme oleh Gubernur Jawa Barat. Petugas di sejumlah daerah menggelar razia untuk memberantas aksi premanisme. Aksi para preman kerap mengganggu ketertiban dan meresahkan warga. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 4 orang debt kolektor atau mata elang yang kerap mengambil kendaraan dengan cara paksa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dan rekannya kerap merampas kendaraan yang menunggak pembayaran. Kendaraan yang disita tanpa kelengkapan surat tersebut tidak langsung diserahkan ke leasing oleh pelaku, melainkan dijual dengan harga murah. Tersangka mengaku menjual sekitar 10 unit sepeda motor. Satu sepeda motor dapat dijual seharga 3-6 juta rupiah, tergantung tahun dan jenis sepeda motor. Seorang pemuda berupaya kabur dan melawan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP saat terjaring razia preman. Ia ditangkap ketika melakukan pungutan liar dengan modus Pak Ogah di jalur putar balik di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Pelaku dianggap mengganggu ketertiban dan terus melawan saat dibawa masuk ke mobil petugas. Para preman yang sering beroperasi di persimpangan jalan langsung dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Tim Resmob Polsek Wajo Makassar mendapati seorang pelaku residivis pelaku penganiayaan berinisial SP berusia 57 tahun dalam kondisi mabuk berat di wilayah Kecamatan Wajo Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diringkus lantaran membawa senjata tajam jenis badik dan diduga kerap melakukan aksi kejahatan di wilayah pintu masuk Pelabuhan Makassar. Polisi melakukan pemeriksaan dan penahanan di Polsek Wajo Makassar. 18 pelaku aksi premanisme di wilayah Kota Mojokerto, Jawa Timur ditahan polisi karena terbukti terlibat aksi kekerasan, pengeroyokan, pemerasan, dan perampasan. Dalam aksinya, 18 tersangka ini juga membawa senjata tajam. Mereka yang terjaring merupakan debt kolektor, juru parkir liar, dan pengamen yang meminta uang secara paksa. Polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam, sejumlah jaket yang digunakan tersangka beraksi, dan hasil visum korban. Para pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan akan terus meningkatkan operasi anti premanisme di sejumlah daerah di tanah air. Selain berkoordinasi dengan daerah, polisi juga berfokus pemberantasan preman termasuk terkait investasi dan pertumbuhan ekonomi. Operasi pekat penyakit masyarakat ini sudah kita lakukan, memang ini rutin ya. Namun karena memang beberapa waktu ini kemudian ini seperti bermunculan di mana-mana, maka saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Kita melaksanakan operasi serentak kewilayahan
dengan sandi operasi pekat yang kita laksanakan di tanggal 1 Mei kemarin, dan tentunya ini akan terus berjalan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tentunya ada strategi-strategi untuk kemudian mengurangi, baik bagaimana kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kenapa fenomena ini terjadi, sehingga kemudian di satu sisi ada solusi, di sisi lain juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain, apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi. Kami Polri tentunya concern masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut, dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada di sana. Selain itu, pemirsa, Polda Sumatera Utara mengamankan lebih kurang 900 preman dari berbagai wilayah Sumatera Utara. Aksi ini merupakan tindakan operasi pekat yang tertuju pada premanisme, pungli, dan vandalisme. Dalam kurun waktu sejak 1 Mei 2025 kemarin, Polda Sumatera Utara menggelar operasi pekat Toba dengan melibatkan seluruh Polrestabes, Polresta, Polres sejajaran Sumatera Utara. Hasilnya, kurang lebih 1.000 orang diamankan dengan berbagai kasus, diantaranya pungli, premanisme, pemerasan, dan tindakan kriminal. Langkah tersebut didasar perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui jajaran Kemenpolhukam dan Mabes Polri untuk memberantas premanisme se-Indonesia, tak terkecuali Polda Sumatera Utara. Selanjutnya, para preman yang diamankan dilakukan pendataan lanjutan. Jika terbukti, akan diproses secara hukum yang berlaku. Sembilan 900 preman berhasil diamankan polisi dari seluruh wilayah Sumatera Utara dalam operasi pekat. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh Wanasari langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Wanasari, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Felicia dan pemirsa. Operasi pekat pemberantasan premanisme di Sumatera Utara maupun di Indonesia secara umum ini akan terus dilakukan dan direncanakan. Operasi pekat untuk di wilayah Sumatera Utara ini akan berlangsung hingga 22 Mei 2025. Dan bila dibutuhkan untuk operasi lanjutan, maka jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini akan terus melakukan operasi pemberantasan premanisme sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto demi untuk menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 2 minggu saja jajaran Polda Sumatera Utara ini berhasil mengamankan lebih dari 1.000 orang yang merupakan preman dari berbagai latar belakang kasus, dan yang paling banyak jumlahnya sekitar 700-an ini merupakan kasus pungutan liar. Dan pemirsa, sebagai informasi, kasus pungutan liar di Kota Medan dari beberapa kasus ini cukup viral. Bahkan yang baru-baru ini seorang sopir sempat dimintai biaya parkir oleh pelaku pungutan liar dengan nominal sekitar Rp20.000, padahal sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian bahwa banyak sekali pelaku pungutan liar ini menggunakan ID card ataupun tanda pengenal palsu hanya untuk meminta ataupun memeras warga yang menggunakan kendaraan begitu. Dan dari sekitar 176 kasus ini naik ke proses sidik untuk pengembangan lebih lanjut sesuai dengan bukti-bukti ataupun barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian seperti benda-benda tajam maupun latar belakang kasus yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Felicia. Baik, terima kasih banyak Wanasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Thomas Lembong berlangsung hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berlangsung hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula ini, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi. Salah satu di antaranya Rahmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan periode 2014-2015, serta mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana. Di persidangan, Rahmat Gobel mengaku tidak pernah melakukan importasi gula selama ia menjabat, lantaran stok gula dalam negeri saat itu tercukupi. Meski demikian, Rahmat Gobel mengaku pernah menugaskan perusahaan BUMN untuk mengimpor gula secara terkoordinasi. Pemirsa, dua petarung terbaik Indonesia akan berlaga di Road to UFC 2025 yang akan digelar di Shanghai, China. Tidak hanya latihan tapi juga membaca karakter lawan telah dipersiapkan oleh dua jebolan One Pride MMA tersebut. Berikut laporan Zinedi Duhan dan juga juru kamera Dani Martin untuk Anda. Pemirsa, dua petarung terbaik Indonesia akan berlaga di Oktagon Road to UFC. Keduanya merupakan lulusan dari One Pride MMA yang berada di Indonesia. Dua orang ini merupakan Denny Dava dan juga Rio Tirto yang mana saat ini sudah melakukan segala persiapan untuk nantinya akan bertarung di Oktagon Road to UFC. Tentunya dengan harapan menambah kembali atlet Indonesia yang nantinya akan berlaga di UFC. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama keduanya lebih jauh mengenai sosoknya siapa dan juga latihan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk membela nama Indonesia di Oktagon Road to UFC 2025. Saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk berbincang bersama Bung Denny Dava. Bung, persiapan apa saja sebetulnya yang dipersiapkan untuk menuju ke sana? Ya, persiapan normal lah seperti persiapan kita biasanya ya, dari segi teknik, fisik, penenangan mental dan semuanya lah berjalan normal seperti biasanya. Tinggal nanti kita bakal pembuktian di Road to UFC Shanghai nanti. Oke. Jika kita berbicara ke belakang seperti itu, Bung, saat pertama kali mendapatkan kabar bahwa Bung Denny sendiri terpilih menjadi petarung asal Indonesia untuk mewakili Indonesia di Road to UFC 2025, tentunya dengan harapan bisa sampai ke UFC, itu seperti apa perasaannya saat itu? Jujur cerita awalnya pas saat itu HP saya sedang tidak aktif karena saya lagi di luar rumah. Tahu-tahu Fransino Tirta menelpon papa saya dan memberitahu bahwa saya terpilih di Road to UFC. Ya, pas diberitahu kan saya lagi di luar tuh. Pas balik tiba-tiba, kaget saya. Ya, jadi itulah langsung persiapan. Ya, kita tahu walaupun ini tidak mudah, kita tetap berusaha. Ya, namanya bersaing di ajang tertinggi, apapun risikonya kita terima, kita bekerja keras maksimal. Sepercaya diri apa dan harapannya seperti apa untuk hasil laga nanti di Cina? Untuk ini saya sangat siap 100% untuk Indonesia, untuk semuanya lah, untuk Bengkulu, bawa nama keluarga saya, nama camp, semuanya lah. Saya sangat pede 100%, siap. Oke, siap. Semangat Bung Denny. Ya, selain itu juga, selain Bung Denny Dava, tentu ada seorang Rio Tirto yang juga mewakili Indonesia nanti di Road to UFC 2025. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Bung Rio. Bung Rio, saat awal dikabari lolos atau terpilih untuk Road to UFC mewakili Indonesia hanya ada 2 orang. Ini sangat spesial, berarti skill yang dilihat oleh UFC terhadap 2 orang ini salah satunya adalah Bung Rio. Seperti apa perasaannya pada saat itu, Bung? Cukup kaget sih. Tiba-tiba dapat tawaran dari
Prof Sino, saya di WA terpilih menjadi peserta di Road to UFC. Ada persiapan khusus nggak sih, mengingat ini kan ajang internasional seperti itu? Apakah ada porsi yang ditambah atau enggak? Sekarang kan jauh dari tempat asal nih, sekarang berada di Jakarta sebelum nantinya akan berangkat ke Cina. Seperti apa pola latihan yang harus di-adjust? Untuk pola latihan kita ya seperti biasa juga, dari fisik, teknik, semua kita latih. Cuman untuk fight kali ini mungkin ada tambahan lah, terutama dalam waktu dekat ini kan saya jaga fisik sih dan stamina saya. Pastinya nanti saya harus tampil maksimal dan lebih mendominasi untuk bisa menang. Harapannya dan seyakin apa untuk hasil pertandingan pada tanggal 22-23 nanti? 100% lah, saya sangat optimis untuk fight kali ini karena semua sudah saya latih dan saya siapkan untuk bisa mengalahkan Aaron Tau. Oke, siap. Good luck, Bung Rio. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dua atlet jebolan dari One Pride Mixed Martial Art yang nantinya akan berlaga di Road to UFC 2025. Keduanya membawa nama daerah masing-masing, membawa semangat dari camp masing-masing, tentunya juga membawa semangat dari seluruh masyarakat Indonesia yang nantinya akan menyaksikan dan berharap dapat menambah lagi atlet bela diri dari Indonesia untuk berlaga di UFC. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali untuk Anda. Kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum dalam News Flash berikut ini. Aparat Polres Metro Depok menangkap 7 orang debt collector di kawasan Putri Tunggal Cimanggis. Dari tangan mereka, polisi menyita sepucuk pistol, termasuk 4 butir peluru tajam dan 1 butir peluru karet. Uji balistik juga akan dilakukan terkait dengan kepemilikan senjata api tersebut. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya soal laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo perihal tudingan ijazah palsu. Roy Suryo mengaku menjawab sekitar 24 pertanyaan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo menjadi salah satu dari 5 nama yang dilaporkan Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa juga menjalani pemeriksaan dengan kasus yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar haji bersama Sita Paprika. Saya Felicia Amelinda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.